wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rizal. Kali ini saya ingin membagikan tips dan cara bagaimana kita mengisi materi melalui Muhidah Belajar. Dengan adanya video ini, kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa berinovasi dalam memberikan materi sekaligus pelayanan kepada siswa SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Oke, sekarang kita ikuti bagaimana caranya. Oke, baiklah, sekarang kita mulai. Nah, portal Muhidah Belajar bisa diakses melalui genius.online. Kita lihat di sini genius.online. Nah, website Muhidah Belajar adalah sarana pembelajaran daring yang dikembangkan oleh tim IT SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Tujuan dibuatnya aplikasi pembelajaran daring ini diharapkan siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh batasan ruang dan batasan waktu pembelajaran. Oke, untuk login ke Muhidah Belajar bisa menggunakan kartu MSC. Nah, untuk user kita menggunakan nomor bagian depan MSC yang bisa kita lihat di sebelah kiri sebagai contoh. Nah, nomor itu adalah nomor induk. Juga kalau guru itu adalah nomor identifikasi guru di sistem Muhidah Smart Card. Nah, oke. Untuk user, saya ulangi lagi, untuk user bisa menggunakan nomor bagian depan kartu MSC. Sedangkan untuk password itu kita menggunakan nomor bagian belakang MSC atau 123. Nomor bagian belakang MSC bisa dilihat di gambar yang bagian yang kanan. Jadi passwordnya bisa menggunakan nomor ini, atau apabila tidak bisa masuk menggunakan nomor MSC bagian belakang ini, bisa menggunakan 123. Berikutnya, untuk login kelas kami telah membuat user, dan user itu sudah memiliki kewenangan sebagai admin di masing-masing kelas. Nah, untuk usernya, untuk kelas 1 itu menggunakan user kelas 1 seperti ini. Untuk kelas 2 menggunakan kelas 2, gitu aja, tidak ada spasi, dan 2-nya itu dalam bentuk angka. Berikutnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk password sama semuanya menggunakan 123. Apa fungsi login kelas? Jadi untuk mengisi materi bisa menggunakan login kelas ini. Oke, demikian teman-teman mengenai bagaimana cara login ke Muhidah Belajar. Nah, selanjutnya kita langsung praktek. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk mengakses Muhidah Belajar bisa mengikuti tautan berikut ini: genius.online. Enter aja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke situs Muhidah Belajar. Nah, di sini ada kelas, nama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, belajar Islam, latihan soal. Ini merupakan kategori yang ada di Muhidah Belajar. Jadi ketika kita klik kelas 1, maka akan langsung ke kategori kelas 1. Ada berapa materi kelas 1? Kebetulan masih ada satu materi. Nah, oke, kita kembali lagi. Berapa materi di kelas 5?
Kita coba klik. Nah, ada 3 materi. Nah, seperti itu. Jadi angka yang berada di depan kelas ini adalah kategori di mana materi itu berada. Oke. Kemudian untuk mengisi Muhida Belajar, kita saat ini menggunakan akses guru kelas. Nah, kita coba kita menggunakan akses guru kelas 1. Seperti saya sampaikan sebelumnya, usernya kelas 1, passwordnya 123. Oke, dan kita login. Apabila muncul seperti ini, kita tekan enter lagi, kita refresh. Apabila muncul seperti ini, kita masukkan 123 lagi sebagai passwordnya. Kita login, masuk lagi. Oke, tanda kalau kita sudah login menggunakan akun kelas 1, guru kelas 1, kita bisa lihat di atas guru kelas 1. Artinya kita sudah login sebagai guru kelas 1. Dengan kita login sebagai guru kelas 1, kita bisa menambah materi untuk kelas 1. Oke, sekarang kita mencoba mengisi materi. Untuk mengisi materi, kita menekan di sebelah sini semua materi, kita klik. Nah, kemudian kita akan lihat semua materi yang ada di Muhida Belajar. Nah, kita klik, kemudian kita klik create course, artinya kita membuat materi. Kita klik. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih create your own course, artinya kita membuat materi kita sendiri. Oke, nah akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada tampilan hierarki, yang artinya kita harus melalui semua tahapan ini sehingga materi itu bisa tampil di Muhida Belajar. Oke, ini bagian pertama. Kita masukkan judul materi. Judul materi kelas 1. Nah, berikutnya kategori, kita klik drop down, pilih kelas 1. Nah, untuk gambarnya kita bisa upload gambar yang milik kita, atau kita mencari dari data gambar yang ada di dalam situs. Oke, kita mencoba yang ini. Kita pilih dan kita set as course image. Set gambar ini sebagai gambar materi. Oke. Di bawahnya akan ada course short description. Kita tulis deskripsi materi. Nah, kita bisa mengganti gambar yang di sini dengan video. Kita bisa menaruh link YouTube di sini sehingga tampilan course image, tampilan gambar yang ada dalam tampilan gambar awal yang ada dalam materi itu berupa video. Oke, kita lanjut aja. Setelah kita isi deskripsi materi, kita tekan tombol create course. Akan muncul, this will create a new course in this site. Do you want to continue? Kita pilih
Yes, kita akan membuat materi baru. Nah, setelah itu maka akan tampil tombol centang yang di sini. Artinya bagian pertama sudah selesai. Sekarang kita ke setting materi ya. Kita tidak usah mengganti semuanya. Untuk lebih cepatnya kita hanya save. Oke. Untuk grup kita bisa isi atau kita bisa lewati aja. Misalkan kita mau isi, maka kita tulis di sini grup kelas 1. Kelas 1. Untuk forum juga sama. Kelas 1. Dan ini berlaku untuk semua kelas. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Ingat, kelas spasi 1. Oke, kita tinggal save di sini. Ulang lagi, kita pencet tombol merah, save course. Oke. Sekarang kita berada di tahapan selanjutnya. Kita lewati aja event, kita lewati aja. Nah, bagian terpenting dari mengisi materi adalah materinya. Materi itu bisa kita masukkan dalam set kurikulum sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan section, artinya bagian materi bagian 1, kita tambahkan materi bagian 2, dan seterusnya materi bagian 3. Ini adalah sub materi. Nah, di dalam sub materi itu ada konten yang ada dalam materinya. Oke, kita bisa membuat materi bagian 1, bagian 2, bagian 3 seperti ini, atau kita hanya bisa membuat materi bagian 1 aja. Itu terserah bagaimana pengaturan kita. Nah, apabila kita membuat seperti ini materi bagian 1, maka tiap-tiap bagian ini tentu ada konten materi yang ada di dalamnya. Konten materi itu bisa dibuat di add unit. Nah, kita create isi materi bagian 1, create. Oke, isi materi bagian 1 ini kita drag di materi bagian 1. Oke, untuk mengisinya kita tinggal menekan tombol edit. Nah, di sini kita akan melihat isi materi bagian 1. Kita bisa tambahkan penjelasan, kita bisa tambahkan penjelasan materi, bisa tambahkan audio, tambahkan video, atau apa yang kita inginkan. Misalkan kita tambahkan foto di sini. Oke. Nah,
Untuk menambahkan video utamanya dari YouTube, kita bisa menambahkan video berada dalam materi ini. Oke, sudah, kita tinggal save. Dan di sini juga ada assignment atau tugas. Nah, kita contoh tugasnya. Kita buat tugas baru. Tugas materi bagian 1. Kita create materi. Sama, kita bisa mengeditnya. Nah, di sini akan ditulis, kita harus tulis deskripsi tugasnya. Satu, 2, 3. Dan di sini kita scroll ke bawah, ada assignment maximum marks. Artinya berapa nilai maksimum dari tugas itu. Berikutnya, assignment maximum time limit itu berapa hari atau pengaturan yang kita tentukan. Bisa kita misalkan ingin mengatur 5 hari atau 2 hari, kita tulis 2 dan kita ganti di sini parameternya menjadi 2 hari. Oke. Nah, apakah tugas ini akan dikumpulkan langsung ke dalam evaluasi semuanya materi itu? Kalau tugas ini akan kita ikut perhitungkan, maka kita klik show. Kemudian assignment submission, kita bisa memilih antara text area, artinya tugasnya itu nanti siswa hanya menjawab dalam bentuk teks, atau siswa harus mengupload sesuatu. Oke, kalau mengupload sesuatu bisa berupa video, gambar, atau Word, kita bisa pilih upload file, dan attachment di sini kita pilih. Jadi ketika gambar itu JPEG, terus GIF, PNG. Nah, untuk file dokumen kita bisa menggunakan doc atau docx. Untuk presentasi kita menggunakan PPT dan PPTX. Kemudian untuk Excel kita menggunakan XLS sama XLSX. Kita mau upload lagu, suara, kita bisa menggunakan MP3. Dan terserah apa yang akan kita upload, tergantung apa dan tergantung apa yang akan kita inginkan siswa untuk mengupload. Bisa video, bisa MP4, video, atau semacamnya. Dan di sini ada attachment size, berarti berapa maksimum file yang bisa diupload di sini. Kita tulis amannya saja 100 MB. Oke, kita save. Tugasnya kita save dan kita close. Di sini ada materi dan sudah ada tugasnya. Sekarang kita tinggal save. Oke, kita close. Materi bagian 1 sudah. Untuk materi bagian 2 kita tambahkan add unit. Isi materi bagian 2. Create. Kita drag ke atas. Oke. Kita edit.
Oke, sekarang apabila kita ingin mengupload, kita ingin mengunggah video dari YouTube, maka kita bisa tambahkan link di sini. Dan yang perlu diketahui, kita harus menambahkan sedikit script dalam kolom yang akan kita tambahkan video. Caranya seperti ini. Teks. Nah, caranya seperti ini. Tuh. Kita tinggal mengganti link YouTube dengan link yang akan kita gunakan untuk materi. Oke, kita menggunakan ini. Oke. Untuk link YouTube kita bisa ketahui dari bagian atas link YouTube. Setelah watch tanda tanya V sama dengan, setelah sama dengan ini adalah kode untuk video dari YouTube. Maka kita copy hanya bagian belakang ini. Setelah sama dengan, kita copy, Ctrl C. Oke, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke course dan kita ganti setelah embed ini garis miring, baru kita ganti dengan kode video yang dari YouTube tadi. Ctrl V. Oke, pastikan sama. Nah, setelah itu, setelah kita ganti, kita tekan tombol visual untuk menampilkan apakah benar yang kita upload. Nah, kita bisa melihat di sini gara-gara corona nyaring, dan kita coba play apakah jalan. Oke, berarti link yang kita masukkan itu sudah benar. Sekarang kita tinggal kasih, misalkan di bagian kedua kita kasih tugas, kita bisa membuatnya juga. Oke, kita misalkan buat assignment tugas untuk yang bagian kedua. Klik di sini, tugas bagian 2, create assignment. Oke, dan seperti tadi tugas bagian 2, kita klik tombol pensil di sini untuk mengeditnya. Kita beri pertanyaan. Berikan komentar dan pendapatmu bagaimana kita seharusnya menanggapi adanya wabah corona. Nah, kita tulis di sini 100 seperti sebelumnya. Assignment maximum time limit kita kasih 2 hari. Jangan lupa ganti hari. Terus kita turun ke bawah lagi, show, dan kemudian kita pilih teks area aja biar beda dengan yang sebelumnya. Kita taruh di sini 100. Kita save dan close.
Oke, kita save sekali lagi, save dan close. Nah, kita sudah memasukkan isi materi bagian 1 dan isi materi bagian 2. Kita tinggal save kurikulum, tekan save lagi, dan kita masuk ke tahap berikutnya. Agar tidak berbayar, maka kita ganti free course itu menjadi yes. Hanya itu aja. Kita langsung ke bawah, save pricing, dan kita save course. Oke, kita send for approval, kita save, dan kita bisa lihat materi kita. Kita lihat di sini. Ini materi yang sudah kita buat. Isi materi bagian 1, isi materi bagian 2. Oke, sekarang kita mencoba melihat bagaimana isi materi. Kita klik start. Materi bagian 1. Kita lihat di sini, isi materi bagian 1. Hanya berupa gambar. Nah, di sini siswa akan diberi keterangan tugas materi bagian 1. Nilainya 100, durasinya 2 hari. Maka siswa bisa menjawab. Oke. Siswa bisa mengerjakan tugas itu. Oke, karena tugasnya ini harus mengupload, maka kita mengupload file. Oke, kita ambil film, kita ambil contoh dokumen terserah ya. Kali ini saya menggunakan script film 20 itu bukan file yang sebenarnya, tapi kita ambil contoh untuk mengupload ke dalam upload assignment. Kita bisa ngasih keterangan juga setelahnya, isi keterangan jawaban. Oke, seperti itu, dan kita submission. Oke, berarti kita sudah menjawab. Oke, assignment submitted. Tugas telah dikirim. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Apabila kita anggap kita selesai di materi ini, kita tinggal mark this unit complete. Maka akan muncul tombol hijau. Oke, sekarang kita ke bagian kedua. Nah, di bagian kedua tadi ada video. Nah, di sini juga ada tugas. Kita klik kanan, open in new tab. Oke, kita bisa melihat di sini tugas bagian 2. Berikan komentar pendapatmu bagaimana seharusnya menanggapi adanya wabah corona. Kita tidak boleh, kita bisa memberi jawaban, kita tidak. Oke, kita tinggal save. Oke, tugas kedua kita sudah kirim. Kita tutup. Nah, kita melihat video.
Oke, apabila kita selesai di sini, maka kita menekan tombol mark this unit complete agar muncul tombol centang lagi seperti tadi. Oke, sudah ada tombol centang. Yang perlu diingat teman-teman, isi materi ini tidak berarti harus satu. Artinya tiap materi bagian 2 itu kita bisa memberi isi materi bagian 2. Yang pertama, isi materi bagian 2 yang kedua, isi materi bagian 2 yang ketiga, dan seterusnya. Ini hanya sebagai contoh, saya berikan satu aja. Oke. Setelah itu kita lanjut ke materi lagi. Setelah selesai kita bisa klik, artinya sudah selesai semuanya, sudah 100%, kita bisa klik finish course. Nah, dan di sini akan ada tulisan course submitted for evaluation, artinya guru sudah menerima data dan nilainya akan dievaluasi oleh guru. Oke teman-teman, kita bisa mengisi media belajar dari laptop seperti yang dicontohkan sebelumnya, dan juga kita bisa mengisi materi dari HP kita. Tampilannya akan sedikit berbeda dengan tampilan laptop. Seperti ini adalah tampilan apabila kita menggunakan HP. Akan seperti itu. Kita juga bisa mengisi media belajar dari HP kita. Dan di sini akan ada sedikit perbedaan tampilan. Nah, ini adalah tampilan dari HP kita. Kita lihat di sini, ketika kita sudah masuk, kita lihat. Nah, ini judul materi yang baru kita masukkan tadi. Oke. Cara mengisi materi hampir sama, tinggal klik semua materi. Nah, kemudian akan muncul materi. Kita bikin create course. Nah, seperti sebelumnya, kita pilih create your own course. Dan di sini akan ada hierarkinya seperti yang tadi sama. Sini kita masukkan course title, judulnya, kategori, gambar, kita mengisi deskripsi. Dari HP, karena kita mencoba dari HP sekarang, maka kita kasih judul materi dari HP, gitu aja. Kita create course, kita kamera. Oke, setting bagian kedua, kita terus aja bawah aja sampai save. Komponen kita kasih grup seperti tadi, atau kita lewati aja enggak apa-apa. Oke, kalau kita mau isi grup, kita klik di sini. Jangan lupa kelas spasi 1. Ini forum kelas seperti kelas spasi 1. Ya. Kita save.
Kemudian kita lewati aja event. Kemudian kurikulum, ini yang penting. Kita seperti tadi ada tambah section, tambah add unit, seperti itu. Oke, kita anggap aja isi section aja. Sudah di sini. Oke, dan bisa tambah add unit, create new unit, isi materinya, create unit. Oke, sini kita bisa edit kalau kita mau mengedit. Nah, isi materi kita dari HP, tinggal save aja, save, tutup bawah dan close. Kenapa tampilan dari HP seperti ini? Karena ini menyesuaikan dengan batasan yang ada di HP berupa lebarnya dan juga tinggi HP, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita save aja, save course. Pricing jangan lupa, karena ini gratis maka kita pilih yes. Kita save, send up for approval, save course, dan kita view course. Nah, ini materi kita yang kita upload barusan dari HP. Ketika siswa ingin mengikuti materi, tinggal di scroll ke bawah dan start course. Oke teman-teman, itu aja materi tentang bagaimana cara mengisi materi di Muida Belajar dari video kali ini. Terima kasih, mohon maaf dan selamat berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.